semua yang datang dari luar daerah maupun dari Medan. Pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, mari kita manfaatkan dengan maksimal mungkin, karena kita tahu banyak orang sebenarnya yang pengen atau pengelola kursus yang pengen mengikuti acara ini, tapi karena kuotanya terbatas dan kita yang beruntung di sini diizinkan ataupun mendapat tempat untuk mengikuti acara sosialisasi dan uji kompetensi pengelola lembaga kursus dan pelatihan atau PLKP. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, alangkah lebih baik kita kenalan dulu di mana para pengurus PUK pengelola lembaga kursus dan pelatihan, kita mengenal mereka dan siapa aja mereka. Untuk itu, waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Ketua. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di depan kami hadir sebagai pengelola atau panitia uji kompetensi, dan kebetulan kami juga adalah sebagai pengurus TUK PLKP. TUK PLKP adalah tempat uji kompetensi pengelola lembaga kursus dan pelatihan. Ini merupakan suatu lembaga di mana nantinya para pengelola dihimbau untuk diuji, artinya dievaluasi kemampuan para pengelolanya. Dan ini merupakan suatu peraturan, sudah ada Permendiknasnya. Permendiknasnya nomor 42 tahun 2009. Sudah ada Permendiknas tentang standar pengelola kursus, di mana Permendiknas itu ada diatur ada empat standar pengelolaan kursus. Jadi inilah ada 4 poin yang akan kita pelajari, nanti disampaikan oleh beberapa master penguji. Nanti setelah nanti di beberapa hari nanti disampaikan oleh para master penguji pemaparannya, materinya, maka kita diprediksikan tanggal 5 atau tanggal 6 kita ujian para pengelola. Kebetulan dua hari kemarin saya ikut untuk pemilihan master penguji di Pekanbaru. Kebetulan bisa menang dan lulus untuk mewakili Sumatera Utara. Jadi dari untuk penguji master penguji ada 14. Jadi untuk 2014 masih kurang lagi master pengujinya. Sudah lama berkecimpung di pengelola, ya kami harapkan nanti mulai hari ini sampai dengan lusa, kalau bisa portofolionya disusun. Penguji instruktur atau penguji pengelola, dan tidak boleh dua-duanya. Jadi kalau kita sudah ingin menjadi instruktur penguji, itu aja dapil, itu sudah ada peraturan dari BPTK. Jadi kalau dua-duanya di backlist isinya, mereka tidak dipanggil. Jadi ada event nanti nggak akan dipanggil ya. Perkenalkan diri walaupun mungkin sudah ada yang kenal, ya. Sini hadir kami di depan adalah sebagai pengurus pengelola kursus atau ya TUK PLKP. Untuk prodenya belum tahu kita apakah prode, tidak tahu, belum ada katanya peraturannya atau payung peraturan secara lebih jelas. Namun perlu saya jelaskan bahwasanya TUK PLKP masih terbentuk di 4 se-Indonesia. Pertama
Jateng, Jawa Tengah, Kalsel, Sulsel, Sumatera Utara. Jadi masih ada 4, ya mungkin regional, ya. Jadi mungkin 2014 dibawa kembali, mungkin dengan dimasukkan akan dibentuk 5 lagi. Jadi kebetulan saya terpilih juga, ya, jadi ketua TUK pengelola Sumatera Utara. Jadi Pak Surya Hardi menjadi wakil ketua, Ibu Lois sebagai sekretaris, Ibu Dila atau Ibu Sri, ya? Sri Dila menjadi bendahara, dan ditambah ada 4 bidang administrasi, yaitu kebetulan masih ada di depan ada kegiatan. Yang pertama bidang administrasi yaitu Ibu Arzulia Elpita, sarjana ekonomi. Kemudian Ibu Ratika Nielda Hasibuan, sarjana ekonomi. Kemudian bidang sertifikasi yaitu Bapak Peter Silitonga, SSI, sarjana sains. Kemudian Ibu Rita Tarigan. Bidang standarisasi pertama Bapak J Manalu, sarjana hukum. Kemudian Doktorandus Mangara Sinaga. Bidang manajemen mutu Bu Mindo Birdi Nabi Dulu. Kemudian di Bapak Okto Panda Tabuse. Kemudian bidang pembinaan penguji atau pengelola TUK Bapak Muhammad Rusli. Kemudian Bapak Jumianton Sofik. Kemudian bidang sarana dan prasarana yaitu Bapak Dr. Andus Irwan Delibanua, Master Pendidikan FPD. Nah, sekretariat, supaya Bapak dan Ibu tahu bahwasanya sekretariat TUK berada di BP Bauni, Jalan Kenanga Raya, sama berpalingan dengan TUK instruktur, yang kebetulan ketua TUK pengol instruktur adalah Kak Jebar, Abdul Jebar, untuk Sumatera Utara. Demikianlah dulu sebagai perkenalan dari kami. Inilah kami. Kalaupun nanti ada misalnya undang-undang untuk atau masukan untuk mengembangkan kita pengelola khusus ke depan, mari kita diskusikan bersama. Mari kita merangkul tangan untuk memajukan pendidikan luar sekolah di Sumatera Utara. Pengelola lembaga kursus dan pelatihan. Ya, Bapak Ibu, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan ternyata untuk penguji instruktur ataupun penguji pengelola kursus masih sangat dibutuhkan. Yang masih terbentuk masih master penguji. Berarti peluang kita Bapak Ibu sangat besar, sangat besar. Jadi untuk itu, bagaimana kita biar lulus untuk menjadi dinyatakan kompeten, kita mari menyimak segala materi yang disampaikan oleh narasumber. Materinya kewirausahaan saya pikir tidak perlu lagi diajari, namun materi ujian nanti, uji kompetensi ada 4. Pertama, kewirausahaan, ya. Kemudian tentang manajerial, kemudian yang ketiga tentang sosial, ya. Keempat, kepribadian. Jadi 4 materi inilah yang akan diujikan. Artinya saya kasih kisi-kisi di 4 materi ini akan diujikan secara tertulis, ujian tertulis, ya. Kemudian ada esai. Nanti materi yang ketiga yaitu tentang
bukan presentasi. Jadi presentasi ini Bapak dan Ibu nanti akan diuji oleh para master penguji. Seharusnya bukan master penguji para peserta adalah penguji. Namun karena pengujinya belum ada, maka yang turun adalah masternya dulu. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak dan Ibu, nantinya akan jadi calon penguji 10 besar. Ya, dari 50 karena peserta nanti akan kita angkat menjadi penguji. Nah, itu dulu. Sebagai gambaran, ini program dari Pak Kasub P23. Ya, dari 50 para peserta ini akan diberikan juga hadiah. Ya, pertama hadiah ini kan gratis. Untuk kegiatan berikutnya nanti ada uji kompetensi. Ya, ini banyak yang minta ini. Nanti ada juga hadiah dari Kepri, Kepulauan Riau. Ya, dari Aceh juga sebenarnya. Kalau nomor meminta, biar bayar pun mereka mau. Putusannya, tapi karena peraturannya maka kami batasi. Ya, jadi pesertanya ini 50 hanya diplom. Ya, yang dimana terdiri ini 33 dari seluruh mewakili kabupaten kota dari DPC. Kemudian seharusnya saya ambil dari beberapa daerah, ya. Namun karena sampai hari ini 2-3 hari kemarin tidak ada menyambung sama kami, maka saya ambil kebijakan saya ambil dari Medan dan sekitarnya. Ya, jadi karena kebetulan juga misalnya sentralnya di Medan, maka diutamakan dulu di Medan kegiatan ini. Jadi ini sangatlah kami harapkan kepada Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan ini dengan cermat. Dijabarkan kalau bisa penguji instruktur dengan penguji pengelola tadi. Maksudnya gimana? Maksudnya materinya? Iya. Oh, materinya masih berbeda. Penguji instruktur dengan penguji pengelola, jelas. Kalau dia penguji instruktur, dia seorang instruktur, guru termasuk, ya. Itu semua kalau ada guru pasti RPP, harus ada. Membuat RPP harus lancar. Kalau untuk instruktur untuk pengelola tak perlu. Kita kan manajemen, makanya 4 cuma manajerial, ya, pengusahaan, sosial dan kepribadian. Jadi ada beberapa poinnya. Tapi untuk instruktur saya tidak menguasai betul karena bukan anak saya, ya. Saya hanya lebih fokus pengelola. Kebetulan saya menjadi master pengelola, bukan instruktur. Ada di dalam itu master penguji itu, ya, ada master penguji untuk pengelola dan master penguji itu instruktur, terbalik lagi dua. Nah, jadi dua-duanya nggak bisa. Nah, itu boleh sih. Jadi kalau apa materi-materi saya tidak kuasai itu yang apa, kan gitu. Iya, masih ada pertanyaan Bapak Ibu dari siapa? Ayo. Menunggu jam. Ada Bu, ada pertanyaan Bu. Siapa lagi? Yes. Terima kasih. Nama saya Herwil. Saya dari HIPKI Kabupaten Nias Selatan. Yang ingin saya tanyakan, sosialisasi ini kan dalam pemilihan master untuk pengujian, baik itu pengelola ataupun instruktur. Nah, yang perlu saya tanyakan, dalam rangka ini apakah tahapan kelulusannya nanti, karena ini ada ujian ya Pak, ini apakah nanti hanya skopnya, contohnya hanya Medan sekitarnya, atau kami yang jauh itu pun masih ada kuotanya gitu, karena kami jauh kan. Terus istilahnya yang diuji pun nanti mungkin yang jauh-jauh juga, misalnya yang Medan atau dan sekitarnya, sementara kami ada berada di kepulauan Pak. Memungkinkan nggak? Contohnya Pak ya, adalah ujian di sini atau bagaimana? Kami dipanggil nanti atau hanya sia-sia kami
mengikuti acara ini. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Pertanyaannya luar biasa. Ya. Dari Nisal ya, dari Nisal atau Nisal ya. Nah, ini hanya sampel. Ya, artinya sebahagian. Kalau kita buka keran, ya, akan datang semuanya. Karena ini wajib semua pengelola harus mengikuti uji kompetensi. Ini ibarat nilai. Ya, jadi kalau nggak ada ini nanti masuk nggak bisa. Ya. Karena ini masih dibiayai oleh apa? P2TK, pemerintah, direktorat, ya, pembina pendidikan tenaga kependidikan. Maka ini hanya diambil 50, gitu loh. Maka diambillah sampel kedua-kedua di DPC, ya, 33 kabupaten kota. Untuk nanti yang setelah pulang nanti ini kan tolong dikasih gambar di teman-teman di daerah bahwasanya ini sudah ada dan ini wajib, ya, makanya ini acara sosialisasi wajib dilakukan oleh para pengelola atau pimpinan khusus, ya, keputusan dari sana, ya. Jadi ini masih ditanggung dari daerah, masih kita kontribusi, kita masuk dibiayai, ya, disubsidi, ya. Kalau nanti 2014, ya, ini semua modal sendiri dari pengelola. Bayar pendaftarannya 500.000, titik melalui rekening boleh. Nanti akan kita kumpulkan, mungkin sekali main, ya, sekali show, ya, mungkin di Malai 500 orang, dia. Ya, kalau misalnya lulus, baik, bagus, ya. Kalau tidak lulus, kalau tidak lulus masih ada perbaikan atau mengulang, bukan remedial. Artinya dikasih kesempatan untuk ujian kembali dengan diskon 50%. Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini pada acara sosialisasi tempat uji kompetensi dan uji kompetensi pengelola lembaga kursus dan pelatihan pada tanggal 4 Desember hingga 7 Desember tahun 2013. Acara ini terselenggara oleh DPD HIPKI dan tempat uji kompetensi pengelola lembaga kursus dan pelatihan bekerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi PLKP, Dewan Pengurus Pusat HIPKI, dan Direktorat P2TK. Peserta acara ini berasal dari Kota Medan dan luar kota. Jumlah peserta seluruhnya 50 peserta yang berasal dari pengelola lembaga kursus yang berada di seluruh Sumatera. Dan peserta sampai saat ini yang telah hadir sebanyak 26 DPC HIPKI dan 22 LKP. Kira-kira 98% dari peserta sudah hadir. Demikian laporan ini saya sampaikan. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua DPD HIPKI Sumatera Utara, Pak Samsudin. Yang saya hormati Kepala Balai yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Arifin. Dan yang saya hormati para pengurus DPC Sumatera Utara serta para peserta TUK uji kompetensi pengelola kursus dan pelatihan. Pada kesempatan malam hari ini peserta bisa menjalani, mengikuti pelatihan dan ujian nanti dengan baik. Semoga kiranya pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami mengharapkan juga marilah kita mendisiplinkan ilmu, mendisiplinkan diri, supaya nantinya apa yang kita lakukan, apa yang kita ikuti bisa nantinya diuji atau dievaluasi oleh para master penguji. Semoga kiranya di sini para peserta ada dari Kepulauan Kepri, Kepulauan Riau, Ibu mana ya? Belum hadir, udah datang masih kamar. Oh ya, sudah dari Kepulauan Riau. Nah ini juga saya juga sangat mau apresiasi dengan semangatnya Ibu ini
data. Ya, artinya ini suatu kebanggaan bagi kita, dari antar provinsi aja mereka semangat. Kenapa kita dari Sumatera Utara sebagai kesempatan yang diberikan tidak lebih semangat? Jadi kami mengharapkan, marilah kita melaksanakan uji kompetensi ini dengan baik dan benar. Demikianlah yang bisa kami sampaikan sebagai Ketua TUK PLKP. Semoga kiranya kegiatan ini berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Bajunya sama Pak, bukan jeruk, tapi supaya mendapatkan informasi. Karena ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan buat saya. Pertama adalah berkaitan dengan teknis ujian. Apakah pasca uji kompetensi pengumumannya akan langsung keluar? Karena sistem ujiannya kan sampai sekarang kita belum tahu apakah online atau memang modul soal kita isi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bukan tempatnya kita berdiskusi, tapi saya pikir saya tidak ada salahnya, siapa tahu master penguji punya pemahaman yang atau punya sesudah ikut pelatihan itu bisa menjawab pertanyaan ini, karena pertanyaan ini pasti akan timbul di daerah, khususnya kami untuk divisi-divisi IPI. Yang pertama, akan sangat kesulitan gitu kan ketika kita menyampaikan ada uji kompetensi untuk pengelola, karena kita harus pahami kalau pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan ini adalah pengusaha kecil dan menengah, kan gitu. Jadi sulit juga ketika kita minta mereka untuk mengikuti sebuah uji kompetensi, apalagi kalau tahun depan harus bayar. Kalau gratis seperti ini di hotel banyak yang mau mungkin Pak, kan gitu. Itu jadi mungkin dasar-dasar ataupun hal-hal yang bisa menjadi dasar kami dalam menyampaikan itu bisa disampaikan ke kami dengan termasuk bukan hanya persoalan dasarnya. Kalau dasar hukumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak pembicara narasumber kalau itu permen, tapi yang saya maksud adalah terutama tujuan utama sebenarnya kenapa pengelola ini harus ada uji kompetensinya gitu. Itu saja. Ya, ujian tertulis yang materinya tadi yang 4 tadi saya sebutkan, hasilnya belum bisa hari itu juga karena tidak online. Kalau sistem komputerisasi, kalau kami asosiasi aplikasi komputer mesti online, dan ini mungkin mengarah ke sana nanti karena kebetulan Ketua LSK TIK ya Pak Janis menawarkan konsep itu ke orang direktorat. Karena nanti ujian kalau sekarang ini mungkin bisa dicontohkan ini mana bu, kan bisa kan? Itu terserah lah nanti bagaimana. Ya, tapi kalau nanti ujian itu online nggak bisa karena nanti pakai timer, waktu mundur dan tidak si A dengan si B tidak lain soalnya. Jadi karena ini masih perdana, ya perdana itu di Indonesia kita sumur. Jadi konsepnya masih manual. Ya. Itu dari Ketua Panitia oleh Pak Arifin, karena Ketua Balai lagi sibuk. Kemudian yang saya hormati Ketua DPP HIPKI Pusat, hari ini dihadiri langsung oleh beliau, ada di depan kita, nggak kalah gantengnya nih. Beliau bernama Insinyur Nasir Tajudin. Inilah ketua umum kita, yang kalau mungkin ada teman-teman yang belum pernah mengenal beliau, ya mungkin ada yang belum kenal, inilah dia, nanti bisa bincang-bincang. Dan saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, diwakili oleh Ibu Yulheni tapi masih di jalan, belum hadir. Ya, Kabid PNFI yang baru. Dan saya hormati Ketua TUK PLKP Sumatera Utara yang tadi baru memberikan sepatah 2 katanya. Dan saya hormati Ketua-Ketua DPC
HIPKI se-Sumatera Utara. Selamat datang dan salam perjuangan sudah hadir. Dan yang saya hormati pemilih-pemilih kursus yang hadir, yang ikut acara di acara TUK PLKP yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai tanggal 7 ini. Nah, acara ini baru pertama kali diadakan di Indonesia untuk TUK PLKP. Saya kemarin meng-SMS ada 3 kali bahkan. Nah, ya. Terus saya nggak berani SMS lagi, saya suruh panitia ya. Nah, jadi ini bukan kesalahan kami, tapi ada skala teknis di direktorat. Jadi karena master pengujinya belum terbentuk. Jadi waktu itu direncanakan tanggal sekian, tak jadi. Tanggal sekian, tak jadi. Nah, baru kemarin lagi diadakan tanggal 29 ya, 29 tanggal 30 sampai tanggal 2. Nah, barulah ini kita jalan bicara. Nah, setelah ini mungkin nanti Jawa Tengah ya. Jadi ada 4 zona: Sumatera Utara, Jawa Tengah, kemudian Makassar, kemudian Kalimantan Selatan ya. Nah, jadi kita lalu pertama ini. Nah, nanti besok pagi diklat langsung sampai malam ada tes. Jadi dites langsung ya. Jadi cobalah kita bagaimana untuk bisa profesional, tentukan yang sportif ya. Nah, nanti setelah ini baru ya diadakan acara di luar ini. Hari itu nanti bayar tesnya. Jadi yang direncanakan Pak itu berapa? 500.000 ya? 500.000 tes iklan. Kalau ini gratis saja, free ya. Nah, marilah disebut caleg juga yang saya hormati, Ketua TUK serta sahabat-sahabat seperjuangan, Ketua DPC se-Sumatera Utara dan pimpinan LKP Horas. Horas. Baik, malam ini merupakan malam yang cukup indah menurut saya, karena perjuangan kami mendirikan LSK dari 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Sejak saya jadi ketua umum, kita rintis pelan-pelan. 2 tahun yang lalu yang pertama kali berdiri adalah LSK untuk tenaga pendidik, instruktur. Kami terus berjuang sampai hentinya bahwa kami juga harus dapat pengakuan, dan alhamdulillah ternyata walaupun keluar yang terakhir, tetapi permen kita lebih kuat. Jadi kita langsung memang sudah punya undang-undang, permennya sudah ada ya. Jadi ibu setelah ini langsung bisa dapat sertifikat yang resmi ya, dan itu untuk aktualisasi diri ibu personal ya. Kalau saya bilang orang marketing, personal brandingnya, pengakuan dari negara bahwa ibu tersertifikasi selaku pengelola, dan itu merupakan satu kebanggaan kita sebagai pengelola yang telah lama berjuang ya, mengelola lembaga kursus. Baru tahun ini ibu diakui dan telah mendapatkan sertifikat kalau lulus ya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah alhamdulillah juga di tengah perjuangan ini Pak Samsudin selalu mensupport saya ya, harus kita buat untuk ini goal. Dan ya alhamdulillah juga ada satu master penguji kita kasih fokus pada Pak Lambo, perwakilan dari Sumatera. Sumatera itu kalau nggak salah cuma Pak Lambo, satu Sumatera loh ya. LSK ini berjalan seperti keong, dan sampai 3 kali juga saya berhubungan dengan Pak Samsudin bahwa kami mohon maaf tidak boleh melakukan uji kompetensi
sebelum master penguji dibentuk, dikukuhkan dan ditandatangani SK-nya. Nah, baru malam ini kita ketemu Bapak Ibu ya. Besok materi saya tentang salah satunya sosial pencitraan LKP. Mohon disimak baik-baik ya, karena soalnya tidak jauh apa yang saya bicarakan. Ya, ini bukan bocoran, tapi dari sekian nomor 50 soal pilihan ganda ada 5 esai. Ya, bobotnya 1 semuanya. Jadi tingkat kelulusannya harus di atas 80. Dan bagi Bapak Ibu yang memang yang mengerjakan LKP, saya rasa persoalan ini tidak masalah. Ya, karena kami ciptakan ini adalah memang perjalanan kami juga selaku pimpinan LKP. Karena orientasi pemerintah adalah kakak ini, Bu. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kabid PNRI Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Ketua DPP Pak Nasrul, sudah jauh-jauh datang kemari, kemudian Ketua DPD Pak Samsudin, kemudian para Ketua DPC DIPKI ke Sumatera Utara, dan juga ada satu dari Kepulauan Riau. Tadi sempat berbincang-bincang karena antusiasnya menyempatkan diri untuk datang kemari. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Panitia penyelenggara kegiatan sosialisasi dan uji kompetensi bagi pengelola lembaga kursus dan pelatihan, dan juga rekan-rekan pengusaha pengelola kursus yang kami banggakan. Jadi karena saya mewakili Bapak Kepala Balai yang saat ini sedang mempersiapkan kegiatan untuk koordinasi dan sinkronisasi akhir tahun, yang kebetulan tadi Ibu kami juga menyampaikan undangan ada kegiatan hari Minggu. Jadi Bapak itu sedang ada urusan ke Jakarta. Beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir dan menugaskan kebetulan kepada saya yang membidangi masalah kursus, dan kebetulan di kantor juga saat ini dengan kesibukan yang tinggi. Jadi kantor juga agak-agak tinggi kesibukannya, agak kosong juga. Jadi secara bercanda saya bilang tadi, kalau rekan-rekan dari pengelola kursus ingin menjajah merebut balai, saat ini kesempatannya, karena balai lagi kosong ya. Jadi terima kasih sudah menyampaikan undangan kepada kami. Kalau lembaga kursus ini sebenarnya lebih dekat dengan balai sejak tahun 2008, sejak berdirinya, sejak intentnya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dulu namanya, berubah menjadi Direktorat Khusus Pembinaan Kursus dan Pelatihan, untuk membina kursus-kursus yang ada di seluruh Indonesia melalui bantuan-bantuan dana yang bisa diberikan melalui program dan bansos dan semacamnya. Dan sejak itu oleh Pak dulu direkturnya Pak Herman Samsudin, dulu direktur PTK-nya, beliau intens membentuk yang namanya kepengurusan di lembaga-lembaga PNRI. Jadi sejak saat itu kita sudah sering berhubungan dengan lembaga-lembaga baik kursus, terutama kursus ya. Jadi begitu besarnya dulu, kita ingat tahun 2009 ada sebanyak 25 M dana yang harus disalurkan ke lembaga-lembaga kursus. Tapi makin ke tahun makin berkurang. Dan tahun ini jauh lebih berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ketika kita mengunjungi atau bertemu dengan rekan-rekan pengelola kursus, pasti bertanya, Pak, kenapa tahun ini agak sedikit dananya? Jadi sebenarnya BP PAUD ini bukan pelit, tapi BP PAUD ini sebagai UPT pusat, core bisnisnya sebenarnya adalah KSKB dan BPKB. Tapi oleh kebijakan dari direktorat, kita juga diwakili atau dihimbau untuk memperhatikan lembaga-lembaga kursus. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini seperti yang dirasakan oleh Direktur Kasubdit yang di P2TK oleh Pak Kasub. Jadi kita berharap sebenarnya lembaga-lembaga kursus ini seperti yang kita sudah lakukan penilaian kinerja
bagaimana sebenarnya harapannya lembaga kursus ini bisa mengeluarkan insan-insan yang memang berkualitas dari lembaga Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya itu tujuan utamanya, dan itu sebenarnya harus juga dibarengi dengan kompetensi daripada pengelolanya. Artinya yang kami temui di lapangan selama ini adalah ketika melakukan penilaian kinerja kursus, banyak yang merangkap. Artinya dia sekaligus instruktur, dia juga sekaligus pengelola, dan dia juga sekaligus urusan manajemen semuanya gitu. Jadi manajemennya masih manajemen tukang sate. Nah, jadi walaupun ceritanya sebegitu hebatnya, tapi kita dari pengamatan selaku verifikator penilaian kinerja kursus sejak 2009, kita kan secara pengamatan sudah bisa melihat sebenarnya. Mau Bapak Pembawa acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama-sama dalam acara pembukaan sosialisasi dan uji kompetensi pengelola lembaga kursus dan pelatihan se-Sumatera Utara, khususnya istimewa untuk Kepulauan Riau. Gimana? Ya, Kepulauan Riau. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Pengembangan PAUD, yang saya hormati Ketua DPP HIPKI, yang saya hormati Ketua DPD HIPKI Sumatera Utara, Bapak Samsudin, yang ganteng, yang tampan, yang baik budi. Yang saya banggakan, sayangi sebenarnya, saya cintai juga seluruh Ketua DPC HIPKI se-Sumatera Utara. Selanjutnya, yang saya banggakan juga, saya hormati seluruh pengusaha dan pengelola kursus se-Sumatera Utara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua yang baru terpilih, Bapak Lambok Pamancar SPD SPSI beserta seluruh panitia yang telah mengundang kami dalam acara pada malam hari ini. Permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kebetulan sampai hari ini beliau masih berada di Jakarta. Kemarin pada saat audiensi, Bapak Lambok serta seluruh pengurus yang baru terpilih datang ke ruangan saya. Di saat itu juga di hadapan ketua terpilih, saya menerima disposisi dari Bapak Kepala Dinas untuk mewakili beliau menghadiri acara ini. Jadi saya sudah menerima surat tugas harus memverifikasi bansos yang khususnya ditangani Dinas Pendidikan. Saya tunda-tunda, akhirnya tertunda. Nah, saya kebetulan kemarin audiensi dari terpilih beserta pengurus. Saya kira acaranya tadi pagi. Saya bilang begitu, saya verifikasinya di Kamis, ternyata disampaikan bahwa malam ini. Jadi saya berangkat tadi pagi jam 5 subuh, sudah secepatnya sudah saya kebut, sudah dikejar. Tapi sayangnya ternyata namanya Sergei, tempat yang saya kunjungi itu ada 4 lokasi, 4 penjuru mata angin yang berbeda. Satu si pis-pis, satu apa namanya tadi saya sampai lupa. Jadi ada 4 lembaga, kebetulan bukan lembaga kita ya, tapi karena memang yang kaitan dengan pendidikan yang saya kunjungi itu madrasah ibtidaiyah, 4 madrasah ibtidaiyah. Nah, karena di bansos kita harus lihat langsung, karena masalah bansos ini cukup rumit sejak 2012. Di sini juga ada yang pernah mengajukan dari kursus dari Langkat masalah bansos, mungkin ketua Langkat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya terlambat datang kemari. Sayangnya tidak ada lembaga kursus
yang mengajukan ya. Tidak salah saya ada 4 ya, atau 4 atau 6. Tapi saya tidak tahu apakah itu bisa berhasil. Keputusan ada di Robinsos kantor gubernur. Tapi yang khusus itu semua saya rekomendasi, saya setuju, kita setuju untuk diberikan bantuan. Tapi yang merasa tadi, kalau memang layak Bapak Ibu, saya selalu usahakan untuk objektif. Saya selalu usahakan untuk objektif. Kalau memang layak, saya tidak perlu kenal itu siapa pemilihnya. Kalau memang layak, pasti akan saya rekomendasi itu. Kata mengatakan tak kenal maka tak sayang, itu pasti. Kita sudah menikah Bapak, sudah berapa puluh tahun ya, saya lupa. 2013 sudah menikah. Mungkin hikinya yang perlu kita merdekakan lagi ya, karena memang sudah. Saya lihat nama saya, tapi kalau ditanya mungkin di dinas pendidikan tidak ada yang mengenal ini karena ini sulit disebut dan hanya ada di SK ataupun ijazah sejak kecil sampai selesai sekolah. Saya biasa dipanggil sehari-hari Bu Nani, mungkin sebagian sudah ada yang mengenal, tapi mengenal hanya selintas dengan judesnya, dengan cerewetnya, dengan segala macam yang jelek-jelek. Memang yang kebetulan saya dilahirkan orang tua itu lebih banyak jeleknya daripada bagusnya, tapi saya bersyukur bisa lahir ke dunia ini. Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah menikah. Hari ini belum menikah, sudah setua ini, aneh ya Bapak Ibu. Dipersunting, dilamar oleh seorang pemuda tampan bermarga Siregar dari Sumatera Utara, kebetulan saya dari Sumatera Barat. Namun sayangnya apabila tidak betah bersama saya di dunia ini, beliau sedang menanti saya di surga. Dititipkan kepada saya 2 orang generasi bangsa, putri dan putra terbaik Indonesia. Alhamdulillah dua-duanya sekarang menuntut ilmu studi di Universitas Indonesia, keduanya. Jadi saya sendiri 24 jam hidup saya habiskan hanya untuk memikirkan perubahan pendidikan non formal di Sumatera Utara. Saya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi dan uji kompetensi pengelola lembaga khusus dan pelatihan dengan ini kita nyatakan resmi dibuka. Boleh nggak bilang lagi? Boleh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nggak lihat Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu menanti saya tadi, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih Pak Lambo, sukses untuk Pak Lambo sudah mengundang dinas pendidikan, sukses untuk kita semua. Tak ada kata yang menyatakan terdahulu dari saya lahir ke dunia dengan segala kekurangan. 10 jari saya, 11 tangan kepala saya, bila ada yang tidak berkenan di hati, tolong maafkan saya. Maaf, saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Acara kita lanjutkan untuk foto bersama. Jadi Bapak Ibu mensupervisi pendidik dan tenaga kependidikan, ini juga tugas kita di Israel, ya. Merencanakan supervisi dalam rangka peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga. Artinya buatlah meeting-meeting, evaluasi dan sebagainya. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme. Jadi instruktur kita juga, Bu, tenaga kependidikan kita itu adalah kayak front office, ya kan? Kita harus kelas, gitu loh, naik kelas. Selama bertahun-tahun kita jago di lapangan. Coba kita buktikan dengan 50 soal pilihan ganda, 5 esai. Apakah Ibu bisa lulus dari ujian? Sama lah kita ketika kita sekolah di S1 4,5 tahun, ya kan? Praktek lapangan. Oh, pada yang ngakuin kita adalah bukan kita. Ya, kita
pintar atau kita bodoh, bukan kita yang nilai diri kita, tetapi adalah orang lain sekitar kita. Nah, inilah saya bilang yang tadi malam, kalau Bapak Ibu menjalankan ini semua tentang manajerial 30 nomor, benar atau tidak jawaban itu kedua, tapi gampang itu jawabnya. Iya. Gampang kan? Benar atau tidaknya itu kedua, ya. Jadi itu next slide. Terakhir adalah mengevaluasi, ya. Mengevaluasi di manajemen. Saya mau mengevaluasi instruktur saya, cobalah belajar berbuat untuk bagaimana membuat instrumen evaluasi. Ini tugas kita ke depan, Bu. Kita akan konteks ke arah ini semua, supaya posisi kita jago di lapangan, kita juga jago di teori. Ya, karena kakak ini ahli kita ngomong di bahasa komputer, yakin MC, ya, coba di luar negeri sana, mereka tidak pernah melihat dari ijazahnya, tetapi kompetensinya mereka. Nah, makanya pemerintah Republik Indonesia mengadopsi, ya kan, yang namanya leveling. Udah pernah lihat kan kakak ini semua? Udah ya? Nah, jadi itu yang tentang manajerial. Bapak dan itu akan hadapi. Tetapi titik beratnya akan saya sampaikan adalah tentang kepuasan pelanggan yang sebenarnya masih bagian daripada manajerial pemasaran. Tetapi di dalam pembahasan kita nantinya pasti ada kaitannya dengan kemampuan kepribadian, ada hubungannya dengan sosial. Karena di dalam kita memuaskan pelanggan, tentu kita punya cara-cara tersendiri, baik itu pengetahuan kita, skill kita, termasuk kemampuan kita di dalam berkomunikasi. Jadi nanti itu akan saya bahas secara harapan saya secara lebih detail. Tentunya kalau ada pertanyaan mengapa konsumen tidak pernah puas, banyak jawabannya banyak, tapi ada satu hal yang perlu untuk diingat. Kita tidak akan pernah berhasil untuk memuaskan pelanggan karena kita bukan alat pemuas. Itu dulu. Karena jangan sampai semua orang berharap kita ini sebagai alat pemuas, sehingga kita pasti akan berusaha untuk memuaskan seluruh pelanggan. Maka nanti langkah-langkahnya bagaimana, tentu kita akan sampaikan. Nah, sebelum saya mulai, tentu apa kata Bu Nani tadi malam bahwa tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin menyampaikan, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Nama saya Bambang Haryo, lebih sering dipanggil Bambang. Saya sama seperti Bapak Ibu pengelola LKP, kami pengelola LKP kapal pesiar untuk mempersiapkan kru untuk bekerja di kapal pesiar dan hotel internasional. Tentunya ada beberapa contoh yang nanti akan saya sampaikan supaya lebih membumi. Tentu saya akan memakai contoh-contoh yang kita sering temui di lembaga khusus sehingga lebih mudah bisa dipahami. Karena tidak ada pertanyaan yang sendiri. Biasanya pertanyaan itu gabungan dari berbagai macam kompetensi yang ada. Ini yang perlu saya garis bawahi, nanti kita setelah sesi materi kita akan berusaha tanya jawab. Nah, kemudian posisi saya untuk di kepengurusan DPP adalah sebagai ketua saham bidang organisasi. Jadi kalau ada pelantikan, ada musda, ya kami yang bertanggung jawab. Saya yang bertanggung jawab untuk hal itu, sehingga nanti malam dan akan ada dari sumuk. Tentu itu bagian dari pekerjaan saya. Kemudian yang kedua, posisi untuk di lembaga di NSK, lembaga sertifikasi kompetensi, sebagai I started a joke which started the whole world crying, but I didn't see
joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. Oh no, that the joke was on me. Walk away, please go, before you throw your life away, a life that I could share for just a day. We should have met some years ago. For your sake I say, walk away, just go. Walk away and live a life that's full with no regret. Don't look back at me, just try to forget. Why build a dream that cannot come true? So be strong, reach the stars now. Walk away, walk on. If I heard your voice, I beg you to stay. Azmul Rumida Siregar, Anna Satrial M. Kom, Barita Bostor Papahan, Papahan, Lambo, Bostor Papahan, Dian Mayasari MPD, Edianto Effendi Rambe, Eko Purwanto, Gloria Media Samosir,
Bapak Erwin, Izan Ibrahim, Zames Sirait, Jimmy Kako, Julianti, Jumianto, Kristino, Kumpul Clara Baru, Haji Suryaningsih, Peter M. Siliboma, Reni Claudia Naga, Rita Natalia, Evai M. Simajenta, Happy Babe, Roskita Samukir, Rusti Praningani, Yolo Lucia, Sarpado, Muhammad Rusli, Priyantayani, Sukses Ditepu, Surya Laksana Batubara, Makmur, Taponaha, Juraida, Rosmalena, Asrul Ansori Siregar. Jadi dimohonkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki handphone harap di silent. Kalinya dengan kunci jawaban. Ketahuan pula nanti kan? Pak, pura-pura itu Pak, pura-pura itu. Namanya di kertas jawaban namanya seperti di kepala gue ya namanya. Nama LKP, nama lengkap, nama kita serial ya, nama lengkap, nama LKP, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir dulu. LKP-nya, tempat tanggal lahir. Sebelah kanan Pak. Ya di, ya ini. Di sebelah kanan ini, atas. Ya atas. Ya. Dibalik dulu. Itu datanya dengan lengkap. Perkembangan yang dinas pendidikannya kurang mendukung.
Nah itu, harapan kami adalah bagaimana seluruh dinas kabupaten kota, dinas pendidikan khususnya di kabupaten kota ini mendukung. Nah, terutama misalnya pergantian staf di Kabid PNFI misalnya atau Kabid PNS itu harus yang mengetahui lah gitu kalau bisa, karena kendalanya adalah ketika pergantian pegawai yang baru, nah yang baru itu kurang menguasai gitu, nah, bahkan kadang tak mau tahu gitu, sehingga ada suatu terhambatan dalam pemahaman tentang pendidikan non formal. Yang kedua di Jawa Tengah, yang ketiga di Makassar, yang keempat di Kalimantan Selatan. Yang empat saya arahnya warung pendidikan SDM. Insinyur Nasrul Pendidikan Ketua DPP Lahar, kita khusus juga